Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OJK. Hai, ketemu lagi bareng saya Nizar dan juga rekan saya Sinda, tentunya kita dalam edukasi finansial atau EduFin. Ya, betul banget. Dan Hari yang ini, pasti kita berdua walaupun hari ini kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ya, kita tetap betul. semangat untuk nginformasiin ke kamu kalau kita punya apa nih Sinda di EduFin kali ini? Kita tentunya punya yang menarik banget nih adalah investasi. Ya, Karena benar. ini pas banget. Karena ya. walaupun di bulan suci Ramadan ya, kita Betul. tetap harus menginvestasikan kalau memang kita punya dana berlebih. Jangan malah Betul. diboros-borosin, Ini ya kan? momentum kalau menurut aku ya, Zar. Iya, Ini tuh benar. momentum kita berinvestasi dan secara syar'i, Nah, alias itu syariah dia. gitu. Karena kan lebaran nanti kita tetap bakal ya kayak kelihatan bagi-bagi THR walaupun Wih, cuma 2.000 ya guys ya. Boleh saya minta ya Pak ya kalau gitu ya. Nah, kira-kira apa sih instrumen investasi syariah yang cocok untuk kamu lakukan di bulan suci Ramadan ini? Nah, Apa ya kira-kira? kali ini kita bakal ngomongin tentang reksadana syariah. Betul banget. Dan seperti biasa kita juga sudah punya narasumber yang gak kalah hebat dan Betul. juga ini pas banget karena ini ahlinya. Nah, seperti biasa di episode-episode sebelumnya juga ya. Kalau gitu langsung kita sapa karena sudah bergabung secara virtual bersama kita. Selamat pagi Pak Irwan. Pagi Mas Nizar, Mbak Sinda, Assalamualaikum. Gimana puasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat OJK. Sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Irwan Abdullah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah dari Bursa Efek Indonesia. Mantap. Terima kasih Pak Irwan sudah bersedia Hadir untuk ya. bergabung, hadir. Bagaimana Bapak puasanya lancar Pak? Alhamdulillah, gimana Mas Nizar, Mbak Sinda? Masih semangat dong? Alhamdulillah Pak. Masih semangat karena tadi saya sahur itu jam 6 Pak. Itu kesiangan loh. Jangan jam 6 sore gitu ya. Bantal ya. Kita baru buka puasa, Zar. Baik, Pak Irwan, karena sekarang kita sedang berada di momen yang luar biasa, Masya Allah ya, suci banget, mulia banget. Kita tetap harus melakukan investasi, Pak, supaya nanti berbagai macam dana lebih yang kita miliki ini tidak terbuang dengan sia-sia. Betul. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai reksadana syariah, Pak. Sebelumnya bisa nggak sih, Pak, jelaskan kepada kami berdua, apa itu perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional, Pak? Baik, Sobat OJK semua yang hari ini sedang berpuasa ataupun yang memang sedang berhalangan untuk puasa. Kita bicara tentang salah satu produk investasi yang kita sebut reksadana syariah. Apa sih namanya? Kok disebut reksadana syariah? Jadi sesimpel ini. Reksadana itu adalah sekumpulan portofolio aset. Syariah itu adalah yang sesuai prinsip syariah. Jadi reksadana syariah adalah produk investasi di pasar modal yang memenuhi prinsip syariah. Itu definisi secara simpelnya. Kalau secara undang-undangnya, regulasinya, panjang. Intinya adalah reksadana syariah itu adalah salah satu pilihan bagi para sobat OJK yang ingin investasi dan memenuhi prinsip syariah. Itu definisi secara simpelnya, Mas Nizar, Mbak Sinda. Baik, terima kasih Pak Irwan. Betul. Dan apa sih Pak kelebihannya nih dalam berinvestasi di reksadana syariah itu dibandingkan dengan reksadana konvensional? Tadi sudah simpel ya tadi Pak Irwan jelaskan seperti itu. Benar sekali. Ya. Jadi kenapa sih milih syariah? Itu kan pertanyaannya. Betul Pak. Selain untung, jadi gini, Sobat OJK, Mas Nizar, Mbak Sinda, investasi mau syariah atau tidak syariah, maka harus memikirkan keuntungan investasi. Nah, bicara syariah, maka ada hal yang kedua, yaitu berkah. Kenapa berkah? Karena sesuai syariah. Nah, itulah perbedaan utama antara investasi di reksadana syariah dengan di konvensional. Bahwa reksadana syariah itu bisa untung dan juga berkah. Kenapa bisa berkah? Karena ada perbedaan yang signifikan di antara reksadana syariah dan konvensional. Pertama, tentang produknya sendiri. Kalau konvensional itu produk yang menjadi portofolio reksadana syariah, reksadananya itu nggak sesuai syariah. Sementara kalau reksadana syariah, portofolionya itu harus yang memenuhi prinsip syariah. Pertama, itu tentang portofolio aset. Yang kedua, tentang cara pengelolaan. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena manajer investasi sebagai pengelola reksadana syariah melakukan apa yang disebut pembersihan aset atau cleansing, yaitu aset jika ada aset-aset yang tidak sengaja masuk dalam
portofolio dan ternyata tidak syariah, maka harus dibersihkan. Cara bersihkannya sudah ada regulasinya. Nah, di konvensional itu nggak diperhitungkan. Pokoknya asetnya dihitung aja udah. Kalau syariah, MI itu memperhitungkan masalah halal haram dari aset tersebut. Yang terakhir, perbedaan utamanya adalah di konvensional itu nggak ada yang ngawasin dari sisi syariah. Kalau di reksadana syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah yang harus memantau tentang kesesuaian syariah dari produk reksadana syariah tersebut. Nah, nggak main-main nih, si Dewan Pengawas Syariah juga harus punya sertifikat yang disebut sebagai ahli syariah pasar modal. Demikian, Mas Nijar, Mbak Sinda. Oke, baik. Jadi memang reksadana syariah ini tepat dipilih oleh siapapun yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah ya Pak ya. Karena portofolio yang ada di dalam reksadana syariah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta langsung diawasi dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang punya sertifikat. Sertifikat itu penting banget. Nggak boleh abal-abal nih ya. Betul. Kamu kemarin udah ikutan workshop dapat sertifikat itu sebutannya Dewan Pengawas Syariah juga bukan? Belum tentu. Apa dulu nih pelatihannya? Jadi tapi itu menarik juga karena itu portofolionya tuh benar-benar yang memang sesuai dengan syariah ya. Ya benar Sobat OJK. Nah Pak Irwan, berikutnya reksadana syariah ini jenisnya ada apa aja nih Pak? Dan saat ini jumlah yang diperjualbelikan di pasar modal ada berapa? Lalu saham-saham apa saja yang bisa dimasukkan dalam reksadana syariah? Apakah ada kriteria saham tertentu yang hanya diperjualbelikan dalam reksadana syariah, Pak? Baik, Mas Nizar. Sobat OJK, kalau kita bicara reksadana syariah, maka sebenarnya jenisnya bisa apa saja bisa. Gitu. Sepanjang, ini yang penting, sepanjang komposisi aset yang dikelolanya harus syariah. Baik. Jadi bisa reksadana syariah saham, bisa reksadana syariah sukuk, reksadana syariah pendapatan tetap, apapun. Campuran boleh, indeks boleh, terproteksi boleh, atau ETF pun boleh. Berarti kurang lebih jadi sama semua seperti konvensional ya? Betul. Baik. Karena yang membedakan adalah si portofolio asetnya, yang paling utama. Gitu. Nah, saat ini kebetulan di Indonesia ada sekitar 9 jenis reksadana syariah yang bisa Sobat OJK pilih sebagai objek investasi. Nah, dari 9 jenis reksadana syariah tersebut, jumlahnya ada sekitar 292 reksadana syariah per posisi Januari 2022. Banyak banget pilihannya. 292. Silakan tuh, Sobat OJK pilih sendiri. Nah, yang menarik adalah semua yang efek atau aset yang dikelola dalam portofolio reksadana syariah itu harus yang sesuai syariah. Nah, itu kuncinya. Baik. Jadi kalau misalnya reksadana syariah pendapatan tetap, maka asetnya harus misalnya sukuk yang di dalamnya. Atau ada saham syariah juga. Gitu. Nggak bisa tuh saham-saham yang tidak syariah dimasukkan. Nah, khusus syariah, patokannya adalah gampang. Tinggal cek aja saham-saham yang masuk indeks ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Banyak tuh, ada sekitar 400-an. Ya. Jadi gitu ya, Mas Nijar, Mbak Sinda, Sobat OJK. Baik, terima kasih Pak Irwan atas penjelasannya. Dan tadi ada portofolio asetnya dilihat harus sesuai dengan syariah. Itu adalah kuncinya nih Sobat OJK. Benar. Tapi Pak Irwan, apakah reksadana syariah itu hanya khusus untuk kita yang muslim saja atau memang bisa juga nih buat teman-teman lainnya misalnya yang ingin mencoba gitu kan? Apa hanya untuk muslim aja? Gitu. Nah, ini menariknya produk investasi syariah. Jadi kalau investor syariah ingin berkah investasinya, dia kan akan menghindari produk investasi yang non syariah, gitu kan? Karena biar berkah investasinya. Tetapi dia pun akan mencari produk yang menguntungkan. Nah, kedua hal itu ada di produk investasi syariah. Yang ternyata produk tersebut pun bisa dipilih oleh mereka yang non-muslim. Karena kita bicara tentang produk investasi, kita bicara tentang return, keuntungan. Jadi sepanjang keuntungannya adalah sesuai dengan target kita, maka bisa jadi pilihan. Gitu. Jadi lebih fleksibel.
bisa oleh muslim, bisa oleh non-muslim. Karena kita bicara tentang produk investasi yang menghasilkan keuntungan. Gitu, Sobat OJK. Jadi universal ya Pak ya, bisa juga iya, masyarakat betul, luas gitu ya Pak ya? Ya, betul. Yang penting ditentukan dulu ya, apakah memang benar-benar ingin berinvestasi dengan menggunakan produk reksadana syariah atau yang konvensional. Karena memang sebenarnya tujuan kita berinvestasi itu Sobat OJK jangan lupa untuk mendapatkan return, bukan malah rugi ya. Itu jadi kita harus benar-benar pandai memilih produk investasi apa yang akan kita gunakan. Seperti itu ya Pak Irwan ya? Betul sekali Mas Nizar. Baik, berikutnya Pak Irwan, apakah aman ketika kita berinvestasi di reksadana syariah dan apakah ada risiko berinvestasi dengan reksadana syariah ini Pak Irwan? Dan apa saja sebenarnya risikonya? Mas Nizar dan Sobat OJK, kalau kita bicara tentang investasi, sebenarnya kurang tepat kalau menggunakan istilah aman. Baik. Gitu, karena setiap investasi ada risiko yang namanya rugi, gitu kan. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau di syariah itu tenang, gitu. Jadi kalau investor syariah membeli reksadana syariah, maka dia akan membuat si investor itu tenang karena sudah sesuai syariah. Nah, tetapi ingat, kalau definisi amannya adalah legal, nah ini yang menarik. Kalau tadi misalnya kita menganggap bahwa produk yang aman itu adalah produk yang legalitasnya sangat terjamin, maka reksadana syariah di Indonesia itu sudah ada regulasinya yang ketat. Baik regulasi yang dikeluarkan oleh OJK maupun fatwa yang menjadi dasar penerbitannya yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tetapi sekali lagi, tidak ada produk investasi yang tidak memiliki risiko. Baik secara fikih maupun secara teori, setiap ada keuntungan, pasti di situ ada potensi risiko. Nah, ini yang harus kita manage, kita kelola, gitu. Jadi ketika memilih reksadana syariah yang 292 itu, semuanya adalah yang legal. Jadi secara legalitas aman. Tetapi ingat, ada risiko rugi di situ. Jadi satu-satunya risiko investasi cuma satu, yaitu rugi. Nah, penyebabnya teman-teman harus Sobat OJK pantau nih, lihat apa sih penyebabnya bisa terjadi rugi. Pertama, ini yang paling dasar di setiap produk investasi, yaitu risiko pasar. Ketika harga turun, maka kita ada potensi rugi di situ kalau kita menjualnya pas harga turun, gitu kan? Ada risiko yang lain, masalah si pengelolanya. Misalnya ternyata pengelolanya bangkrut gitu. Atau one prestasi. Nah, itu risiko dari sisi pengelola. Atau dari sisi sistem. Misalnya kita mau beli karena udah bagus harganya. Ternyata sistem yang tempat kita mau beli itu rusak, terganggu gitu, bener. Kan hilang tuh momentum kan. Atau internetnya drop gitu, down. Atau nggak punya kuota. Nah, betul. Jadi itu jenis-jenis resikonya. Ujung-ujungnya adalah rugi. Gitu, Mas. Itu tetap ada resikonya, Zah. Betul. Pada saat kita berinvestasi itu tetap ada resiko. Iya, dan gimana pintar-pintar kita untuk mengelola risiko tadi ya. Iya, jadi nggak bisa untung terus, Zah, pasti. Betul. Ada ruginya juga, makanya kita harus hati-hati. Nah, terus gimana Pak ini caranya kita untuk membeli reksadana ini Pak? Apalagi di saat pandemi gini Pak. Apakah bisa langsung lewat gadget Pak? Atau kita harus langsung datang ke gerai misalnya gitu, atau kemana Pak gitu kan? Iya, benar. Jadi reksadana syariah ini adalah salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang paling gampang untuk transaksi. Paling gampang, gitu. Tidak perlu ribet-ribet datang, tidak perlu buka rekening bank, tidak perlu. Bisa melalui marketplace. Sebutin aja apa, coba. Misalnya, saya bukan nyebut merek, bukan jualan nih, saya bukan endorse ya. Misalnya pakai beberapa startup yang biasa kita pakai gitu ya, misalnya ada di Bukalapak, ada di Gojek, apapun. Kemudian ada fintech yang keuangan, banyak banget. Gampang.
Jadi paling gampang transaksi reksadana syariah. Karena bisa lakukan cepat, buka akunnya cepat, beli cepat gitu ya. Dan juga satu lagi, bisa murah. Ada beberapa reksadana syariah yang cukup dengan kelipatan 10.000. Bayangin Mas Iza. Murah banget ternyata ya. Iya. Setiap hari bisa gitu. ya Pak ya? Iya benar. Tiap hari kita top up terus ya Pak untuk berinvestasi reksadana syariah 10.000, 10.000, tiba-tiba jadi 10 miliar. Makanya melalui gadget lagi kan, marketplace juga ya. Iya. Jadi sudah sangat gampang didapatkan, apalagi sekarang sudah teknologi, semuanya itu serba instan teknologi ya Pak Irwan ya. Pak Irwan. Betul. Ya, tadi kan kita sudah tahu nih bagaimana caranya mendapatkan reksadana syariah Pak ya. Kita bisa top up di e-commerce karena memang banyak sekali yang bisa kita pilih untuk kita dapatkan produk reksadana syariah, tempatnya ya, wadah untuk mendapatkan reksadana syariah. Nah, lalu gimana nih Pak kalau ya misalkan kita udah returnnya udah menurut kita cukup nih Pak. Wah, ini kayaknya saya akan jual kembali reksadana saya supaya saya bisa menikmati returnnya nih. Itu gimana Pak caranya untuk memperoleh proses pencairan pada reksadana syariah tadi? Nah, ini yang menjadi ciri lain dari reksadana syariah. Jadi kalau investor reksadana syariah, ketika dia misalnya mau membutuhkan atau mau investasi, itu bisa cepat, segera buka, segera langsung dapat unitnya, besoknya dikasih tahu. Kita store uang, kita besok dikasih tahu unitnya berapa. Jadi ada jeda satu hari untuk memutuskan. Itu rata-rata ya, rata-rata 1 hari untuk memutuskan. Kita store uang, kita dapat berapa unit. Oke. Mencairkannya, nah ini agak proses lebih lama. Prosesnya adalah sekitar 3 sampai 7 hari gitu. Jadi itu nggak bisa real time kalau reksadana syariah, karena ada proses. Betul, karena ada proses administrasi di belakangnya yang harus dilakukan oleh si pengelola. Gitu. Jadi rata-rata sih selalu bilang 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 in between. hari. Betul. Tapi yang nanti dana yang akan kita peroleh itu adalah dana yang sewaktu cut off kita menjualnya itu Pak ya, bukan sewaktu hari prosesnya ya. Oke, baik. Yang butuh waktu Zar untuk mencairkannya di itu. Settlement-nya gitu, butuh waktu untuk masuk. Betul. Baik. Misalnya transaksinya kita jual hari ini kan ada biasanya nanti dikasih tahu sebelum jam 12 atau setelah jam 12 nanti si itunya ada informasinya. Nah, kemudian ketahuan nih harga ketika kita jual, kita cairkan itu berapa, ya kan? Nah, nanti itu yang akan ditransfer ke rekening kita 3 sampai 7 hari kemudian. Baik. Jadi settlement di situ. Nah, Pak, ini pada masa pandemi ini, Pak, gimana sih kinerjanya reksadana syariah? Better or worse nih Pak dibandingkan dengan reksadana konvensional? Terus bagaimana nih prospek kedepannya? Karena kan pasti kita juga pengen tahu nih Pak, reksadana tuh yang syariah itu seperti apa sih prospeknya? Benar sekali, gitu, apalagi Pak. sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan, Pak. Siapa tahu kan ini adalah saat yang tepat. Betul, momentum tepat untuk kita mulai berinvestasi syariah, Pak. Betul sekali Mas Zinda, Mbak Zinda, dan Sobat OJK semua, bahwa kita memang harus melihat, oh saya ini apalagi kalau uang kita misalnya pas-pasan nih, ada dana sisa pas-pasan, tapi kita sadar investasi, kemudian kita mau mencoba berinvestasi di reksadana syariah, pasti kita harus memikirkan, sekarang tuh kinerjanya gimana ya? Oke nggak nih marketnya? Ya. Iya, Pak. Saya kasih data aja. Sekarang ada tren bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, ketika pandemik terjadi, maka yang mendominasi pasar adalah retail. Ini fakta. Di Indonesia, khusus di Indonesia, retail yang dimaksud adalah mayoritas anak muda. Ini fakta yang lainnya, gitu kan. Nah, anak muda ini kan retailnya benar-benar retail receh kan. Yang sultan pasti sedikit lah ya, gitu kan. Nah, sehingga mereka akan berpikir, nah, tentang kinerja, ada 2 hal yang bisa kita lihat. Secara jumlah reksadana syariah, itu terjadi kenaikan yang cukup tinggi antara sebelum pandemik dan setelah pandemik saat ini. Jadi pertumbuhan reksadana syariah yang baru itu lumayan tinggi, konsisten naik. Artinya apa? Artinya mereka melihat pasarnya ada dan terus naik. Oke. Yang kedua yang kita lihat adalah jumlah investor yang berinvestasi di reksadana syariah itu semakin banyak dan semakin retail. Anak saya aja
mahasiswa dan SMA udah nanya tuh reksadana syariah, dia mau, saya bilang udah ke saham aja, tapi dibilang enggak, lebih gampangan reksadana syariah apa. Jadi sekarang mulai retail nih, mulai retail gitu. Sehingga apa? Kalau sudah didominasi oleh produk retail, maka market stabil dan prospek lebih bagus. Gitu. Tapi ingat ya, definisi prospek bagus itu artinya adalah secara investasi menguntungkan, ada potensi menguntungkan, bukan berarti tidak ada resiko gangguan setelahnya. Misalnya tiba-tiba ekonomi perang Rusia ini manjang gitu. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi Jangan saat sampai ini kinerjanya, betul. Ya, Tapi saat ini kinerjanya adalah bagus, Pak. Ayolah, mulai investasi. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Nah, Pak Irwan, yang buat saya penasaran nih Pak, bagaimana ataupun apa saja sih sebenarnya ini Pak faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan NAB reksadana syariah ini, dan bisa nggak sih Pak kasih gambaran singkat tentang cara menghitung NAB reksadana syariah Pak? Nah, Sobat OJK, NAB apa sih gitu ya? Nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih itu apa? Harga kalau reksadana. Iya. Jadi kalau Sobat OJK mendengar harga saham, nah kalau di reksadana itu harga itu ditunjukkan oleh nilai NAB. Gitu. Nah, sebenarnya kita nggak usah dipusingkan bagaimana cara ngitungnya, karena itu sudah dihitungkan oleh pengelolanya, yaitu manajer investasi bersama-sama dengan bank custody gitu kan. Yang perlu diketahui oleh Sobat OJK ketika berinvestasi di reksadana syariah itu adalah kira-kira apa saja yang mempengaruhi. Nah, itu yang paling penting, benar kan? Iya, betul Pak, betul. Nah, itu sangat tergantung dari jenis reksadana syariahnya. Sobat OJK, Mas Ida, Mbak Cinda. Ya. Kalau reksadana syariahnya reksadana syariah saham, maka pergerakan saham sangat mempengaruhi. Karena kan portofolionya saham. Sehingga kalau harga saham berubah-berubah, maka akan berpengaruh terhadap reksadana syariahnya. Gitu. Itu yang paling signifikan. Sekali lagi, kan tadi udah dibilang resiko ada 3. Resiko pengelola juga sama. Gitu. Jadi kalau pengelolaannya one prestasi, maka itu akan berpengaruh terhadap harga atau NAB dari reksadana tersebut. Nah, tetapi saya kasih tips nih, kalau teman-teman Sobat OJK, Mas Nijar nih, Mbak Sinda, kalau mau milih reksadana syariah yang relatif tidak terlalu fluktuatif, itu pilihlah misalnya reksadana syariah sukuk gitu, pendapatan tetap, itu kan kalau sukuk kan relatif konsisten kan returnnya gitu. Baik, gitu Mas Ijab. Terima kasih Pak Irwan. Iya, tadi sudah sedikit diberikan tips juga tuh, bagaimana kita cara untuk memilih gitu kan reksadana syariah yang baik. Selain mungkin tadi jenis-jenisnya Pak, mungkin ada sedikit tips lagi Pak yang bisa di-share untuk Sobat OJK yang ingin memilih reksadana syariah lagi Pak. Ya, mungkin menjadi pertanyaan terakhir nih Pak, gimana tren reksadana syariah di kalangan milenial Pak? Oke, jadi gini, menariknya begini. Kalangan milenial atau kalau saya lebih senang menyebutnya mereka sebagai kalangan produktif gitu, biar positif kesannya Iya Pak. Karena kalau denger milenial kesannya itu kita nonton, denger lagu gitu ya. Bahan kayak Nizar Pak. Jadi gini, karakter utama dari kalangan produktif ini itu adalah mereka satu biasanya nggak sabaran. Ya kan? Makanya gampang banget dipengaruhi oleh produk-produk bodong yang menawarkan investasi yang cepat kaya. Gitu. Padahal di investasi itu nggak ada istilah cepat kaya. Itu yang harus dipengaruhi. Kenapa? Karena investasi adalah proses. Nah, demikian pun di reksadana syariah. Untuk menentukan mana yang cocok, pertama ya, sebelum kita bicara tips, pertama adalah menentukan reksadana syariah mana yang cocok dengan kita. Maka yang perlu kita ketahui adalah apakah kita siap menghadapi portofolio aset yang fluktuatif, berubahnya cepat. Kalau kita siap, maka pilihannya adalah reksadana syariah saham. Return-nya bisa tinggi, bisa mengalahkan return deposito atau dengan sukuk atau dengan reksadana yang lain, tetapi ada resiko ruginya lebih tinggi dibandingkan reksadana syariah yang lain. Kalau kita nggak siap, ada pilihannya. Ada pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, gitu ya, yang syariah. Itu relatif lebih konsisten return-nya. Tetapi biasanya relatif lebih kecil.
peluang untuk dapat returnnya dibandingkan dengan yang saham tadi. Jadi penting sekali memahami karakter kita. Gitu. Itu makanya investasi itu proses. Sobat OJK, Mbak Sinda, nggak bisa ujuk-ujuk, wah saya mau ini cepat kaya, nggak. Proses. Nggak bisa instan ya Pak? Iya. Nggak ada instan, gitu. Baik. Semua yang instan aja perlu ada proses. Iya, benar. Kita rebus mie aja pakai proses ya Pak ya. Betul. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak Pak atas sharing informasinya mengenai reksadana syariah ini. Jadi Sobat OJK, kamu sudah pasti memahami, pasti lebih baik memahami ya mengenai reksadana syariah ini seperti apa, lalu risikonya bagaimana saja, cara-cara yang bisa kamu tempuh untuk mendapatkan reksadana syariah ini gitu kan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Irwan atas waktunya dan juga penjelasannya tadi yang sangat luar biasa sekali buat Sobat OJK juga. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Semoga ada kesempatan lainnya untuk sharing-sharing lagi sama Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Assalamualaikum Mas Ijaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat OJK, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Irwan Abdullah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia mengenai reksadana syariah itu apa dan apakah ada perbedaannya dengan konvensional. Sebenarnya sama saja, hanya saja untuk produk dan juga portofolio dari reksadana syariah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan tadi berkah Zar, karena sesuai dengan prinsip syariah. Benar sekali. Dan untuk kamu yang mau berinvestasi reksadana syariah, jangan lupa bahwa tetap harus memperhatikan risiko-risiko yang bisa muncul dari reksadana syariah itu sendiri ya. Betul. Baik, kalau begitu kita akhiri aja nih edufin kali ini. Jangan lupa untuk kamu Sobat OJK yang masih mau tahu lebih lanjut tentang berbagai macam produk dan juga layanan serta informasi di sektor jasa keuangan untuk tetap mengikuti informasinya di berbagai macam kanal sosial medianya OJK. Betul, di media sosial resmi OJK, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng, subscribe juga di YouTube Jasa Keuangan karena kita juga bakal share seputar informasi seputar sektor jasa lainnya gitu. Ya, kalau begitu langsung saja saya Nizar. Saya juga Sinda. Kita pamit dan jangan lupa untuk selamat menjalankan ibadah puasa untuk kamu yang melaksanakannya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.